Pemirsa, pesawat Aviastar yang hilang sejak Jumat lalu pada Senin sore hari ini setelah ditemukan di Kabupaten Nrekang. Kita langsung terhubung dengan rekan kami Mudrika Naco yang ada di Palopo, Sulawesi Selatan. Mudrika, silakan perkembangan terakhir, informasi terakhir yang bisa Anda berikan kepada kami dan juga pemirsa. Mudrika. Ya, Tina dan pemirsa, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pesawat Aviastar rute Masamba dan Makassar ini telah ditemukan pukul 15.30. Setidaknya itu adalah pernyataan atau informasi yang diperoleh dari tim yang terdiri dari Kapolres, Bupati, Dandim, dan juga masyarakat yang melakukan penyisiran di Dusun Gamaru, Desa Ulu Salu, ini di Kecamatan Latimojong, Pegunungan Latimojong, Kabupaten Luwu. Dan hal ini setelah kami cross-check kepada pimpinan atau dalam hal ini, informasi dari Kepala Kesbang Pol Luwu, Alim Bahri, membenarkan hal ini. Dan dari pihak Polres sendiri menyatakan bahwa hal ini sudah bisa dibenarkan, namun berbeda dengan Basarnas yang bertugas di Bandara Buah ini, menyatakan hal ini belum bisa dipastikan 100% pada pukul 20.51 karena tim yang ada belum melihat secara langsung ini kondisi pesawat yang ada. Dan tim Basarnas sendiri ini sudah turun tadi setelah dilakukan rapat dan briefing. Ini PMI turun dan juga Basarnas turun melakukan evakuasi. Dan pemirsa, untuk di posko ini sendiri beberapa tim gabungan sudah menuju ke sana dan kondisi yang ada di Bandara Buah ini sudah terlihat sepi, namun ada beberapa petugas yang masih melakukan upaya penjagaan. Dan informasi ini sebenarnya juga bersumber dari warga bernama Marwan, diteruskan ke sopir Bupati yang kemudian langsung disampaikan ke Polsek dan juga Bupati. Sementara itu Kepala Kesbang Pol Luwu, Alim Bahri, membenarkan hal ini dan Marwan meminta dan tim yang ada di sana alat komunikasi dan genset karena sulitnya komunikasi yang ada serta medan yang sulit. Untuk menuju ke tempat tersebut ini dibutuhkan waktu 6 hingga 7 jam dan jaraknya 100 km dari lokasi atau dari Bandara Buah sendiri. Dan pemirsa, pesawat Twin Otter milik maskapai penerbangan Aviastar ini hilang kontak di terbang dari Bandara Andi Jemak Masamba. Dan juga ini informasi yang ada hingga pukul 18:05 ini belum ada informasi. Dan pemirsa, untuk memang proses pencarian termasuk di Gunung Latimojong menjadi pusat pencarian dari tim yang ada, termasuk misalnya di Teluk Bone ada 3 tambahan lokasi ini selain 6 lokasi yang diutamakan, yaitu 3 lokasi ini berada di daerah Siwa dan berada di Teluk Bone. Namun informasi ini sekali lagi kami masih menantikan informasi terbaru apakah memang ini dari Basarnas sendiri ini bisa membenarkan hal ini. Namun dari Polsek sendiri sudah membenarkan untuk informasi ini sendiri. Untuk sementara demikian yang bisa kami laporkan. Kembali ke studio, Tina. Terima kasih Mudrika Nacong dari Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak segmen awal sampai segmen ini rasanya kita berulang-ulang harus mendapatkan informasi yang bagi Anda kelihatannya kenapa media memberitakan hal yang buruk. Ini bukan soal yang buruk, tapi kita dapat pelajarannya. Setiap kita bicara soal kekerasan anak bukan ingin sensasinya, dramatisasinya, tapi inginnya kita belajar sesuatu. Lah kok kayaknya kita nggak belajar sesuatu gitu ya Mbak ya. Dengan kasus yang berulang-ulang terjadi ini, kok kayaknya kita nggak makin beradab gitu ya memperlakukan anak. Nah, khusus soal anak, tadi kan dijelaskan bahwa ada yang bisa terencana, ada yang spontaneous atau spontan. Dengan sembrono menempatkan kardus yang berisi jenazah korban di tempat umum, bisakah kita juga menduga-duga bahwa ada sesuatu dalam kesehatan jiwa pelaku yang seperti tahu bahwa di situ akan menarik perhatian? Iya, memang ya, itu makanya menjadi salah satu tanda tanya juga ya gitu, mengapa pelaku kemudian memutuskan untuk menaruh mayat itu di ruang publik gitu yang relatif sering dilewati orang dan yang mobilitinya tinggi lah begitu. Itu menjadi suatu question mark karena biasanya pada pelaku pembunuhan ya, maka mereka biasanya membuang mayat itu di tempat-tempat yang justru tidak terlihat. Saat ini yang lagi tren ya, saya katakan begitu, adalah di bawah jembatan layang gitu ya, di kolong jembatan, kemudian di pinggir jalan tol gitu. Nah, itu adalah tempat-tempat yang sering sekali kita temukan mayat di situ yang dibuang oleh pelaku. Dan bahkan kalau misalnya kita nonton film Hollywood Black Mass yang terinspirasi dari kisah nyata gangster
apa di Amerika dulu juga burglar ini kalau buang jenazah korban itu di bawah jembatan gitu dengan Betul. menggali gitu ya. Jadi sebetulnya ini dibilang tren baru juga enggak, tapi sebetulnya mereka seperti belajar dari kisah-kisah kejahatan atau kriminal sebelumnya gitu ya. Betul. Nah kalau soal dugaan mencari perhatian menurut Bang Aris gitu nggak dengan menempatkan jenazah korban pada posisi yang mudah diketahui oleh orang? Bisa iya, bisa panik juga. Ya. Artinya dia tidak tahu lagi mau taruh di mana gitu kan. Karena bisa saja itu spontanitas dan sebagainya. Tapi ada Kalau juga kayak Angelin kan ditutup-tutupi nah itu ibaratnya. karena memang ada rencana supaya itu dibawa keluar supaya apa yang menjadi apa namanya Bungkusnya. argumennya bungkusnya itu anak hilang. Iya. Nah kalau ini bisa saja sopos bisa saja, tetapi bisa juga karena panik ya sehingga dia hanya sembarangan aja dia apa letakkan di situ dan sebagainya. Tapi dari memasukkan adik P ini ke apa namanya kardus itu menurut saya sebuah perencanaan. Jadi kalau tidak dia akan bawa aja, dia buang aja begitu saja. Atau dia tinggal di mana pada saat kejadian gitu kan, bisa saja kan. Tapi kalau ini tidak, dia lakban, dia masukkan dulu apa namanya celana dalam ke mulutnya, lalu kemudian dia tekuk kakinya, lalu dimasukkan dalam kardus, baru diantar lagi ke tempat yang menurut dia itu lebih aman dan sebagainya. Itu menurut saya perencanaan. Maka nanti kalau misalnya ini ditemukan, ini bisa dikenakan pasal-pasal perencanaan, bisa apa namanya 340, bisa seumur hidup seperti itu. Kita akan lihat bagaimana data-data menunjukkan soal kekerasan kepada anak. Kami rangkum catatan-catatan ini sebagai informasi bagi kita. Sekali lagi betapa kita menciptakan lingkungan yang belum ramah pada anak. Mari kita lihat beberapa data terkait dengan kekerasan pada anak. Ada mulai dari penelantaran. Jadi kalau kita bicara kekerasan, jangan kita berpikir kekerasan seksual dan berujung pada kematian. Penelantaran juga ada kasus kekerasan. Ini dari tahun ke tahun 2010, 2011, 2012, kemudian 2014 ini memang angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir, 1896. Dan angkanya lebih dari 1000 setiap tahun. Sekali lagi tentu ini adalah yang ketahuan ya Bang Aris ya, kalau boleh dikatakan yang ketahuan. Betul. Bisa juga ada kekerasan-kekerasan yang dianggap sepele oleh lingkungan sekitarnya dan tidak terpublikasi. Ini adalah kumpulan petanya dari tahun 2010 sampai 2014. 58%-nya merupakan kekerasan fisik dan penelantaran anak. 42% lainnya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Tadi kita bicara soal jumlah dan ini kalau dijumlahkan memang mengerikan bagaimana kasus kekerasan kepada anak. Kalau sebelumnya kondisi yang anak ditelantarkan itu aja bikin kita bingung kok bisa begitu, padahal orang tua kandungnya gitu ya. Ini apalagi orang lain katakanlah bisa melakukan yang lebih keji. Mari kita jeda lagi. Berikutnya kita masih berharap bisa segera berkomunikasi dengan Kombes Krisnamurti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, karena memang dari segmen 1, segmen 2 masih rapat dan rapatnya terkait dengan kasus ini. Kita berharap dapat informasi terbaru soal kasus P, bocah 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kardus. Kami segera kembali.